lewat pada ke Mbak Ming ngam dong. Kemudian bagi kakak-kakak lu yang golom nanek, kakaknya abang-abang yang golom naraseki gujuk oleh Allah Ta'ala, kakak, bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Ingat, hana gujuk anak bak tanya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. So tupu kakak, kadang munyo gujuk anak bak tanya jino kakak, anaknya ke yang tukang pumane tanya dalam kampung tengok. So tupu kadang munyo gujuk anak ke tanya jino bang, anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanya malai dalam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dengan sebab anak. Gepete naneng ilatiat untuk tanya. Bersabar tanya. Yang mubat-mubat ju. Yang tahu ju. Genyai ji. Baik putus semangat. Kalau belah cun tunggu, kalau belah cun tunggu. Hai tak ku mubat kalau ka perut-perut pada melampok tunggu. Hai tak mubat dia tunggu, hai tak mubat. Muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihissalam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihissalam di usia beliau 63 tahun. 60 letun. 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa ji. Tungku bak tungku pegah, mamanya kolon pegah tau cik pegah. Laganya sabar. Pegah bak inong tanya, hana tunyo natunuku. Munyo hana tu tonuku lam. Munyo hana tu tonuku lam. Munyo limong tonuku hana ku mukawin sabah tu. Nyambe ku. Kadang cik tanya, hana apa? Yang mubat-mubat ju. Kalau gulam gujuk oleh Allah Ta'ala anak, bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Baik burutat tanya. Baik enti kan lagi nyo. Buruk sangka tanya ke Tuhan. Nyo biasa tanya kakak. Tanya kalau belah tun dah mengkawin, hana get-get dah mengkawin, hana siji, hana payah mengkawin, kedua boh lah juga. Wadah takun lagi nyo sang-sang Tuhan kon sayang ke awaknya. Seolah-olah Allah meredai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak, pandangan kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoke pandangan Allah untuk tanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang lo yang calek, talu tanya bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Persiap tanya. Laginya hitung suara talu tanya umpama, alhamdulillah ya Allah talu ulun. Baik biling-biling gasa tanya. Padit ramai orang yang eleng-eleng Lu talu, baik. Itu yang terbaik untuk kita. Penglon le habis tunggu, salah tanya kepada jauh. Enggak naik lagi tajuk. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya je. Mai kamu apa kamu pre? Enggak bisa tengok biar awaknya je. Haram hukumnya ya. Bejo. Nah, ya abang-abang tuan. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tak memuaskan batin kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ino ketanya perlewo baktak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah, tahu baksud buno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk urung yang mutilawutnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang keempat malaikat Israel. Gutanya oleh Nabi nya malaikat Israel, nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah, apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail gejawab katanya, Muhammad, lu apa kujuk Muhammad? Sebab lu nurun cabut. Yang ke paki banjir muna Muhammad, umat engkau Muhammad yang berselawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut di dalam tepung. Sehalus mungkin. Coba ibu bapak ya. Nyo kadang mungkin kalau pernah dulu sampaikan ku ulang kaji tanya malamnya.
nyawong tanyonya ibu bapa gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Kan lagi nyagukan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali itu, seiring urat darah kita mengalir inan ke nyawong tanyo, maka wate guputubit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kopi ngon ngon kopi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air, yang mana kopi. Kopi yang ke yang ke kopi, dapunan ke kopi. Kalau kanyan, untuk dapat pisah ngon kopi agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak saring, baru akan ditubit air murni kembali. Laginya ke roh tadi dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau. Jikalan bau ada kacau. Pun tatakmu urut tiga uyu nyainan ka kenong tanah ile tiga. Kalembam kulit. Kemudian sunda, tapuli ta sunda. Kemudian taplah, kemudian taku, kemudian tarama. Tarama barulah keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Laginya ke malaikat Israel bang gecabut nyawong tanyo. Maka itu sebuah riwayat gepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tuut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nabak ujung kaki gepicit nyawong tanya kakak lagi nyo. Gepicit, gepeik nyawong tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka lepi ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak tuut watenya ibu bapak diangkat, dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bak kiing disambut oleh malaikat yang nabak kiing, diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3 tengok turun. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Genyan. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan tuan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini ke rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka munyona tanyo nantah bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya dengan cara bagaimana? Nyata coi lagi nyo ibu. Kalau no, salah sabuh cara yang lain, munyona cara lain juga boleh. Payah ada buka. Anak uji mau. Ada uji pakon cik atalun belum no. Taco ilam gelah. Ini sebahagian daripada fadilah membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Tapuh ibio au begini. Tacuk ngon sendok, tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk tajib, watenya hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Genyan. Cuk dah mau untuk mayat dikahana. Munan. Sebab orang yang dihadiri kematiannya bapak cik memang haus bang. Cuba bang kalon, cuba kakak kalon. Orang yang sabar-sabar tu napah ya. Lidah watenya kamu mulai paneng. Langit-langit kamu mulai tu. Bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana mucih tungku, tanyo bang tungku ci. Tanyo ju. Tanyo anaknya ke yang tak jaga urunci, tanyo kali detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nyo adik-adik lontuan tengok. Dak jid awaknya berberani adik bujit berbaknya terjerit.
Di ketika nanti orang tua kita saboh-saboh tu nafa, ketika beliau ingin kembali kepada Allah, walaupun derayan air mata ketika itu kita menemani orang tua kita, bek silap tanyo deh, sah bak gelinyong yah tanyo, ya la ilaha illallah. Tapi bek putuh-putuh, ya la ilaha illallah, bek laganyan. Ente takutnya watebak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berabe la ilaha illallah. Matanya itu la ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Lu sebab ijih genyo bang, orang kena meninggalnya kan. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Hanya kedip-kedip le mata, kamu mulai memandang. Babah kamu mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia, ya kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu, bapak, mekarat bacu, ya, agak sakit, umpama dia takalon, sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian model demikian, tak baca surah kon Ar-Rahman, oh mukai peluh je Ar-Ra'du, baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanaji lum baca surat Ar-Ra'du ki bantungku baca Yasin. Yasin pihana ge lon tuoh ki bantungku baca Fatihah. Fatihah pihana je lon tungku baca Alhamdulillah. Alhamdulillah je lon bio tungku tapi hana ge tepat umpama ji ki bantungku baca A'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hana ge je umpama baca A'udzubillah antong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa ai? Bek moinan. Mau boleh, tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? A'udzubillah pihana ge juga tunggu tu biat inan. Bek sema ando inan je ketamah gop inan. Hana pat du gop lain. Kan? Tanya mana bantu kakak bantu. Maka berbahagialah kakak-kakak lontuan, abang-abang lontuan, tanyo yang nanu di dayah bang, yang senantiasa mau setia menanti kepergian kita meninggalkan dunia yang fananyo. Berbahagia waknyo. Anak tanyo tengok yang tukang kumit ba ule tanyo baca Yasin. Ketika nafas kita taboh-taboh tu, iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dipudaya tanyo. Pakon karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin di samping atau di depan kita yang dihadiri kematian. Mudah-mudahan anak tanyo ibu bapa bujika anak yang soleh, anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyai bapak ya. Jadi so yang mutilawud ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Jadi kalau tak cabut dalam tepung nyo handarullah tepung. Tapi menyo tak cabut dalam kue yang kamasa. Lambo lukip. Tahu ke lambo lukip? Bolukip, bolukip. Nauk dah kalau ina. Dari. Tu puli bolua. Diek je tidak. Laginya ke malaikat kecabut nyawang orang yang temerka ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa seorang nabi ya belum tanyo makai orang yang mutilawud kepada Rasul akan dicabut nyawang li malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid nabinya ibu bapak, mudah-mudahan tanyo Bandung ibu wujud ke umat Nabi Muhammad
yaitu dak jid begitu tahu tanya Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat Luntuan sampaikan. Pingin Luntuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hana memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kalau nyaja ibu hana lumpiu-piu lah. Nyata ade no tu. Nyata karak ju tu no. Dia daripada tu lebih baik tak drone laganya hana sibuk awaknya. Munyo tu dalam motor tu hana payah awaknya je le ganya. Jadi daripada tu no. Nasi kata belum mau. Jadi nyo minta maaf ibu. Abang Luntuan Ban Bandung. Kadang nasilap lun pegah haba tupe hati nolun laki maah berayut tat maah. Kai ibu bapa apa maah? Tamu doa biu ngan